Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara sliding, layout, login, dan register dari Figma ke Android Studio menggunakan bahasa Kotlin. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membuat login dan register tampilannya menggunakan linear layout, dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar membuat tampilan login dan register tapi menggunakan relative layout. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Android Studio-nya. Nah, kemudian kita klik new project. Kemudian kita pilih yang empty activity. Kemudian klik next. Nah, di sini kita beri nama misalkan login, register, relatif. Oke, kita klik finish. Nah, kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Nah, si build. Oke, proses Gradle-nya sudah selesai. Sekarang kita buka layout. Kita langsung membuat tampilan landingnya di sini di activity main. Klik split. Nah, di sini secara default di sini bawaannya adalah constraint layout. Kita bisa ubah di sini. Nah, di sini pada video tutorial kali ini kita akan menggunakan relative layout. Oke. Nah, kemudian kita bisa hapus text view-nya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuat tampilan login dan register seperti ini. Di sini ada landingnya, di sini ada register. Nah, di sini kita salah, kita bisa tulis register. Kemudian di sini ada login. Nah, jadi kita akan membuat 3 tampilan layout seperti ini di Android Studio. Nah, ada landing, ada register, dan ada login. Langsung saja. Pertama-tama di sini kita membutuhkan aset ini, sebuah lingkaran ini kita bisa download langsung. Sini kita klik save ini, kemudian kita ekspor. Nah, untuk link Figma-nya mungkin nanti saya bisa cantumkan di deskripsi video ya. Nah, kita klik ekspor. Nah, di situ kita klik tarik, tekan, kita buka ke Android Studio. Kemudian kita masukkan ke dalam drawable. Nah, kemudian klik refactor. Ini kita buka drawable. Di sini kita ganti namanya. Kita klik refactor terus rename. Nah, di sini nggak boleh pakai huruf besar. Jadi kita ganti menggunakan huruf kecil. Beri nama aja gambar 1. Nah, klik refactor. Kemudian di sini kita bisa panggil di bawah sini dengan cara tanda lebih kecil dari, terus image view. Kemudian di sini kita width-nya itu work content dan height-nya work content. Nah, kemudian kita klik slash. Nah, untuk penutupnya. Kemudian di sini kita panggil si gambar yang tadi ya, gambar pertama itu dengan cara kita klik tulis src, kemudian kita pilih ke drawable. Langsung aja tulis gambar 1 deh. Gambar 1. Nah, sudah tampil. Jadi ini untuk gambar 1. Kemudian kita bisa align parent top, kita true. Nah,
juga ini fungsinya ini tuh untuk seperti jangkar, jadi ini dikaitkan. Nah, jadi ini nanti nggak akan bisa kemana-mana, dikaitkan. Yang atasnya sudah, kemudian yang bagian kiri elegant parent left true. Nah, kiri juga. Kemudian di sini kita beri sebuah ID. Nah, karena di sini kita menggunakan relative layout, jadi untuk menaruh item-item di bawah seterusnya itu kita bisa mendefinisikan item ini mau ditaruh di bawah ID yang mana gitu. Jadi kita harus tulis ID-nya di sini ke ID IMG1. Nah, kemudian di sini kita lihat ada gambar HP dan orang. Nah, di sini kita klik gambarnya. Lalu kita bisa export lagi. Nah, export, kemudian kita bisa tarik lagi ke dalam Android Studio. Kita masukkan ke drawable dan kita refactor. Kemudian jangan lupa untuk kita ganti namanya. Kita refactor kembali menjadi gambar 2. Kemudian di sini kita bisa memanggilnya seperti tadi. Kita tuliskan image view. Kemudian wrap content. Kemudian tutup pakai slash. Nah, di sini kita panggil src gambar 2. Nah, ini sudah tampil. Kemudian kita taruh supaya gambar 2 ini berada di bawah gambar 1. Jadi kita taruh di sini, tulis below, jadi layout below. Kita masukin ID-nya. Nah, kita mau taruh di bawah mana nih? Nah, kalau misalkan mau taruh di bawah gambar 1 ini yang lingkaran tadi, kita masukkan ID gambar image 1. Nah, dia ada di bawah sini, dan kita akan menaruhnya di tengah dengan cara to center horizontal. Nah, karena horizontal itu ke samping, jadi kita akan membuat di tengah. Kemudian di bawahnya ada tulisan getting dan with to do. Nah, kita bisa tambahkan, jangan lupa di sini kita tambahkan ID juga. ID IMG 2. Nah, sini kita tambahkan text view. Text view, terus kita wrap content, kita tutup dengan slash. Kemudian kita bisa kasih tahu dulu layout below-nya di bawah IMG 2. Nah, kemudian kita bisa tuliskan teksnya. Teksnya tadi apa? Kita copy aja biar mudah. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, sini sudah muncul. Kemudian kita buat dia menjadi di tengah. Kita buat center, horizontal, true. Kemudian kita, karena ini terlalu mepet, nah kita buat dia agak ke bawah ya, dengan cara menambahkan margin top. Kita tambahkan 10 dp. Kalau kurang besar kita tambahkan lagi, misalkan 17. Nah, mungkin sudah cukup 17. Kemudian di sini kita lihat, nah di sini menggunakan font Poppin. Nah, saya sudah menyiapkan font Poppin ya. Jadi nanti teman-teman bisa download langsung. Nah, file asetnya di sini saya sudah menyiapkan font. Kalian tinggal buka, kemudian Ctrl A, kita bisa copy, Ctrl C, kemudian masuk ke Android Studio-nya. Di res ini kita klik kanan, kemudian kita klik new. Nah, habis itu kita buat bukan ini, kita buat simple Android Research Directory. Habis itu kita pilih Research tab-nya itu menjadi font dan kita klik OK. Nah, di sini kemudian kita bisa paste font yang tadi. Nah, kita klik OK. Nah, jadi sekarang kita bisa menggunakan font Poppin ini. Kita lihat tulisan yang ini tuh Poppin semi bold, ukuran 18. Nah, kita bisa memanggil fontnya dengan cara kita ketikkan font family. Nah, kita pilih Poppin
semi bold. Habis itu kita buat ukuran teksnya dengan cara text size menjadi 18 dp atau 18 apa ya? 18 sp. Nah, seperti itu. Jadi sudah jadi seperti ini. Untuk memberi warna di sini kita bisa gunakan color. Nah, tetapi di sini kita akan membuat sebuah custom color. Jadi kita buat custom color sendiri di sini. Kita bisa membuat custom colornya. Di sini kita bisa hapus dulu semuanya. Di sini kita bisa buat primary color. Nah, kita bisa lihat karena di sini warnanya yang agak kehijauan. Nah, di sini jadi kita jadikan primary color yang 50C2C9. Nah, di sini kita masukin, jangan lupa depannya tanda pagar. Habis itu kita buat lagi, kita Ctrl D, secondary color, kita menggunakan warna yang agak redup untuk di forget passwordnya. Nah, copy, kemudian kita paste. Di sini kita Ctrl D lagi, kita bisa mengambil untuk warna hitam dan warna putihnya. Nah, kita bisa ambil warna hitam. Oh, sepertinya tidak perlu ini kayaknya untuk warna hitamnya. Nah, di sini kita bisa menghapus folder themes. Sini kita bisa menghapus folder themes dengan cara klik delete. Sini, kemudian OK. Nah, nanti di sini pasti ada error. Kemudian kita di folder values, kita klik new, kita buat values research file. Kemudian kita buat sebuah file yang bernama styles. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini isinya itu adalah pertama kita buat style. Di sini fungsinya untuk memanggil nanti biar si color bisa dipanggil. Kita panggil style. Nah, di sini style itu name-nya itu tadi kita telah membuat login register relatif. Jadi kita bisa lihat untuk memastikannya di sini. Nah, di sini ada yang merah. Nah, ini adalah name-nya, temp login register relatif. Kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke style. Nah, kemudian kita Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita tambahkan parent. Parentnya itu adalah temp titik app compat terus like app compat titik like drag action bar. Nah, di sini. Oke, kemudian kita tutup stylenya. Nah, di dalamnya di sini kita isi sebuah item. Nah, di sini kita namakan yang pertama tadi kan primary color. Color primary. Nah, di sini kita masukkan pemanggilannya itu dengan add color primary color. Nah, di sini primary color. Terus kita panggil secondary-nya. Di sini kita Ctrl D. Terus secondary color. Color secondary mana ya? Saja manual.
secondary. Nah, color secondary di sini kita kasih secondary color. Nah, oke, sudah begini, jadi kita bisa memanggilnya. Kemudian di sini kita akan memberikan warna hitam, color tentu saja black, color. Oh ya, lupa kita menambahkan untuk warna blacknya. Kita bisa tambahkan di sini, kita kasih nama apa ya? Black. Nah, di sini kita masukkan kodenya, jangan lupa. Kemudian kita panggil di sini, kita jadikan color aksen. Sini kita panggil black. Nah, kemudian di sini kita bisa memanggilnya dengan cara tuliskan black. Nah, di sini sudah jadi hitam gelap. Kemudian selanjutnya di sini ada teks di bawahnya. Nah, kita bisa copy teksnya. Kemudian kita masuk di sini. Jangan lupa di sini kita beri ID. Kita kasih ID txt 1. Nah, terus kita buat lagi sebuah text view wrap content, height-nya wrap content, kemudian kita tutup. Kemudian kita kasih below, dia di bawah txt 1. Kemudian kita bisa isi teksnya, kemudian kita Ctrl V. Nah, teksnya sudah di bawahnya. Kemudian kita bisa kasih padding biar nggak mepet kanan kirinya, padding 20 misalkan. Nah, kemudian untuk agar tulisannya ini rata tengah, kita bisa kasih gravity center. Nah, jadi ini tulisannya sudah jadi rata tengah. Kemudian kita lihat di sini menggunakan font Poppin yang reguler. Nah, di sini kita bisa tambahkan dengan cara memanggil font family terus Poppin reguler. Nah, sudah. Kemudian kita kasih warna color, text color itu black. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya ada button get started. Di sini kita akan mengganti buttonnya. Sekarang Ctrl D, di sini kita akan salah. Kita Ctrl D dulu. Nah, di sini saya akan menuliskan mengganti dengan login. Di bawahnya kita ganti dengan register. Oke. Kemudian kita buat buttonnya. Di sini kita bisa menggunakan sebuah tag bernama button. Nah, di sini kita buat button sini. Wrap content. Kemudian kita tutup dengan slash. Kemudian di sini kita bisa panggil buttonnya di bawah teks ini. Nah, di sini jangan lupa kasih ID-nya lagi. ID txt 2. Nah, kemudian kita taruh si button ini di bawah txt 2. Nah, kita taruh di situ, kemudian kita tengahin dengan cara center horizontal true. Nah, di sini kita perbesar, kita tambahkan width. Nah, kita coba 300 lebih. Nah, kemudian kita tulis, kasih teks. Teksnya adalah login. Yang pertama login. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kan buttonnya masih kaku, warna abu-abu. Jadi kita akan membuat seperti ada radiusnya di sini. Caranya itu mudah. Kita cukup ke drawable, kemudian kita klik new. Kemudian kita ke drawable resource file.
Nah, di sini kita ganti selektor menjadi kita ganti selektornya menjadi shape. Nah, kita ganti jadi shape. Kita ganti, kita beri nama button shape. Nah, terus kita klik OK. Di dalamnya Android shape rectangle kita tambahkan. Kemudian di sini ada text solid, color. Kita akan membuat button warna ini, berarti kita panggil color primary color. Kemudian kita tutup. Di bawahnya kita buat radius, kita tanda radius. Corners, corner, terus kita tambahkan radius. Di sini kita tambahkan sekitar 25, kita coba 25 dp. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita balik lagi ke activity main. Nah, di tag button ini kita panggil si shape-nya tadi dengan cara tulis background. Nah, habis itu kita panggil button shape. Nah, sudah berubah. Kemudian di sini tulisan logi ini kita akan merubahnya menjadi warna putih, color white. Oh, color white nggak ada, jadi kita tambahkan dulu di sini, Ctrl D, dan kita ambil warna white-nya, ini FFF ya, kita ganti, sini white. Jangan lupa kita kasih warna untuk backgroundnya. Ini sepertinya warnanya beda sama warna putih. Kita copy. Kemudian kita buat nama ini untuk background, di sini white, sini background. Ctrl V. Kemudian kita ke style, kita panggil Ctrl D. Di sini jadi color apa ya? Color on secondary. Itu kita namakan white. Terus kita satunya kita beri nama color on primary itu background. Oke. Kemudian kita balik lagi ke activity main. Sini kita kasih white. Untuk teksnya kita bisa perbesar text size menjadi 14. Kemudian kita bisa panggil font si popin-nya. Kita panggil font family, terus kita popin yang bold. Nah, sudah. Kemudian kita beri ID, jangan lupa ID btn underscore 1, karena btn login kita underscore 1. Kemudian kita bisa buat lagi satu lagi, sini kita copy saja, Ctrl C dan paste di sini. Di sini kita ganti belownya menjadi di bawah button 1 btn 1. Di sini kita kasih ganti btn 2. Nah, kemudian kita yang awal ini biar agak lebih ke bawah kita kasih margin top kita kasih 20 dp. Kemudian yang bawah sini kita kasih margin top itu 10 dp. Sini kita ganti menjadi, tadinya tulisannya adalah login, kita ganti menjadi register. Oke. Sudah. Ini sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah tampilan registernya. Ini sepertinya kurang turun.
untuk button login dan registernya di sini kita kasih tambahkan lagi menjadi 25 biar agak lebih turun. Kemudian sekarang kita membuat layout si registernya. Pertama caranya itu kita buka Java, ini folder Java, kemudian ininya, nama package-nya yang paling atas yang ada file main activity. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian kita klik new, kita buat activity baru. Nah, pilih yang empty activity, kemudian kita beri nama register activity. Nah, kemudian kita klik finish. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika telah selesai, nanti di folder layout ini akan muncul namanya activity_register. Kemudian kita klik split. Nah, di sini kita kembali rubah menjadi relative layout. Kemudian di sini kita buat kita panggil pertama, kita panggil apa ini? Si gambar lingkaran ini gambar 1. Caranya sama, kita panggil tag image view, kemudian kita buat wrap content, height-nya wrap content, kemudian kita tutup dulu dengan slash, kemudian kita panggil dengan cara ketik src. Nah, kita panggil gambar 1. Nah, di sini kemudian kita kunci dengan cara parent top true, kemudian kita parent left true. Oke. Kemudian jangan lupa diberi ID di sini kita tambahkan karena di sini ada register img 1. Kemudian di sini ada button back. Nah, kita buat juga button backnya. Karena di sini nggak ada asetnya, kita bisa klik new di drawable, kemudian klik vector asset, kemudian klik clip art, kemudian kita cari back. Nah, di sini saya akan menggunakan tombol back yang seperti ini aja, arrow black EOS new. Nah, kita klik OK, kemudian kita ganti nama biar lebih mudah, IC_back. Kemudian kita klik next, dan kita klik finish. Kemudian di sini kita panggil si buttonnya ini. Nah, kenapa dipanggilnya di bawah image ini? Karena kalau kita panggil buttonnya duluan, nanti buttonnya akan ketimpa sama image view yang ini, gambar yang 1. Sini kita panggil tetap image view, wrap content, kemudian kita tutup, kita panggil src IC back. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih margin leftnya, margin left kasih 16 dp. Kemudian untuk topnya margin top kasih 16 juga. Nah, kalau kita lihat sudah cukup. Kemudian kita beri warna biar warnanya lebih black. Kita kasih color. Oh, ini nggak bisa ternyata untuk ini, jadi nggak usah, kita biarkan default. Kemudian selanjutnya kita buat tulisan welcome board. Nah, di sini tulisannya kita taruh di bawah img_img 1. Nah, di sini kita bisa tulis, panggil tag text view. Ini kita buat wrap content, kemudian kita panggil slash, kemudian kita kita atur posisinya di bawah img 1, kemudian kita kasih teks, kemudian kita copy teksnya. Di sini Ctrl V, kemudian kita lihat di sini ukuran teksnya itu ada 18, sama seperti tadi. Kita buat text size 18 sp
Kemudian di sini kita bisa buat dia ke tengah dengan cara center, horizontal, true. Nah, kita panggil font Poppinnya, font family, Poppin, semi bold. Terlihat sudah. Kemudian kita kasih color, text color itu black biar lebih gelap. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa membuat sebuah tulisan ini, Ctrl A, Ctrl C. Nah, sini kita duplikat text view-nya, Ctrl D atau Command D ya untuk di OS. Di sini jangan lupa text view-nya kita beri ID R underscore txt 1. Nah, kita below-nya kita ganti menjadi R txt 1. Nah, di sini kita ganti tulisannya. Kemudian di sini kita bisa ganti jenis fontnya, Poppin yang reguler. Dan ukuran ininya teksnya menjadi 12. Nah, udah cukup. Kalau kurang ke bawah kita bisa tambahkan margin, kayaknya sedikit. Margin top kita tambahkan 10 tp. Kemudian di sini jangan lupa kita beri ID R underscore txt2. Nah, kemudian di bawahnya di sini kita punya sebuah text edit atau form gitu buat ngisi email, full name, email, create password dan confirm password. Nah, di sini saya akan membuatnya dengan linear layout. Kita buat dulu tag linear layout. Terus kita buat dia menjadi untuk width-nya kita match parent, untuk height-nya kita wrap content. Kemudian kita tutup. Tutupnya jangan pakai slash, kita pakai tanda lebih besar. Nah, kemudian kita enter. Dan di dalam tanda ini kita masukkan untuk linear layout seperti yang sudah saya beritahu, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Untuk linear layout ini kita wajib menambahkan orientasi. Orientasinya itu karena kita akan membuat daftar ke bawah, berarti kita pilih yang vertikal. Nah, kemudian di sini kita bisa panggil si text editnya kita panggil dengan cara text edit. Nah, edit text kita menggunakan untuk width-nya kita menggunakan match parent, untuk height-nya kita menggunakan wrap content. Nah, kemudian di sini karena linear layout-nya masih di atas, kita bisa taruh posisinya di below, di bawah R txt2. Nah, di sini jadi. Kemudian di sini kita jadi teks yang pertama kita bisa tambahkan tulisan itu dengan cara hint, tambahkan hint. Terus kita tambahkan di sini apa? Enter your full name. Enter your full name. Kemudian di sini kita agar bentuknya ada radiusnya, kita bisa panggil yang tadi button shape. Nah, kita panggil background button shape. Kita pakai button shape. Nah, jika kita lihat di sini ini udah ada ininya, radiusnya, tapi kurang besar ininya. Ukuran height-nya kita rubah wrap content-nya menjadi, kita kasih ukuran sekitar, coba kita 30 dp kurang, coba kita lihat di sini untuk height-nya itu 57, coba kita 57 dp. Nah, sudah. Kemudian kita rubah warna
hijau ini menjadi warna putih. Cara color background tint. Nah, kita ganti color menjadi white. Nah, kemudian karena ini terlalu mepet, kita bisa tambahkan padding di tag linear layoutnya. Di sini kita kasih padding sebesar, kita coba 30. Nah, 30. Nah, sudah. Nah, di sini warnanya nyaru sama backgroundnya. Jadi kita lupa tadi untuk memberi warna si background. Jadi kita balik ke tag relative layout paling atas. Di sini kita kasih background tint, kemudian kita kasih warna color background. Nah, di sini. Jadi warnanya agak beda antara putih dan background. Kemudian kita bisa tambahkan. Nah, di sini tulisan enter your full name ini mepet ya sama si radiusnya mepet. Jadi kita bisa tambahkan di sini margin left. Tambahkan margin, kita coba 10. Oh, bukan margin, berarti kita pakai padding left, tambahkan 10 dp. Nah, sudah tidak nyentuh. Kemudian kita bisa copy si edit text ini, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Di sini jangan lupa kita tambahkan ID, EDT, full name. Kemudian di bawahnya kita, karena ini terlalu mepet, kita bisa tambahkan margin top. Jadi kita bisa tambahkan margin top. Kita tambahkan 10 coba. Nah, sudah. Nah, lebih ke bawah. Oh ya, ada yang lupa. Di sini kita lupa memanggil si font Poppin biar lebih enak dilihat. Kita panggil font family. Font family kita pakai Poppin yang reguler. Kemudian bawahnya juga jangan lupa font family kita kasih Poppin yang reguler. Nah, di sini kita ganti enter your full name-nya menjadi enter your email. Oke. Kemudian kita beri ID juga. Di sini kita kasih ID apa tadi ya? EDT_email. Kemudian di sini kita bisa copy yang ini, terus kita paste di bawahnya. Kita buat create password. Di sini kita ganti menjadi create password. Terus di sini jadi password. Kita ganti ID-nya menjadi password. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Sepertinya teksnya terlalu besar, coba kita bisa text size. Kita kasih teks sebesar berapa ini, 18 SP. Oh, tidak ngaruh ternyata. Jadi kita biarkan seperti itu. Jadi dia mengikuti si height-nya. Kemudian kita copy yang create password ini, kita paste di bawahnya. Kita tambahkan confirm password. Kita ganti dengan confirm password. Confirm password. Kemudian di sini kita ganti, kita tambahkan EDT
password. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada button register. Kita bisa membuat button register di luar linear layout. Nah, tadi ada yang lupa di tag linear layout paling atas ini, jangan lupa kita beri ID ly. Ya, ly itu kita buat ini dulu. Jadi ly artinya linear layout yang pertama di sini. Kemudian di sini kita buat sebuah button wrap content, kita tutup dengan slash. Di sini kita bisa membuat teks button login. Kemudian kita taruh buttonnya ini di bawah si linear layout, below id ly tuh. Nah, kemudian kita buat button ini menjadi di tengah dengan cara center, horizontal, true. Nah, untuk bisa membuat seperti tadi ada apanya? Ada radiusnya, kita panggil background, kita panggil yang shape, button shape. Nah, kemudian di sini kita bisa perbesar buttonnya, kita kasih width, lebarnya itu kita kasih 300 dp. Nah, udah cukup. Kemudian untuk teksnya, text colornya kita kasih white. Untuk ukurannya kita kasih 18, text size 18 sp. Kemudian kita beri ID, di ID btn. Di sini ada btn. Oh, di sini ada di register btn 1. Nah, kemudian setelah itu kita bisa panggil font family biar sama, kita pakai Popin yang bold. Nah, kemudian di selanjutnya kita bisa menambahkan tulisan already have an account, sign in. Nah, kita bisa menggunakan tag linear layout lagi di sini, karena di sini kita akan membuat dia bersampingan, ada dua text view tapi bersampingan. Nah, di sini kita buat panggil linear layout dan kita kasih match parent untuk width-nya, dan height-nya itu kita pakai wrap content dan kita tutup dengan tanda lebih besar. Nah, jangan lupa enter. Di dalamnya kita kasih orientasi, jangan lupa, karena kita ingin membuat teksnya bersampingan ke samping, kita kasih horizontal. Kemudian di sini kita bisa panggil below-nya, posisinya kita ada di bawah si button login, bawah id underscore btn 1. Nah, di sini. Kemudian di sini masuk, kita tambahkan text view, text view, aduh salah. Kita kasih wrap content, sini wrap content, kemudian kita tutup. Sini kita kasih teksnya, teks salah, teks aja. Ini kita masukin teksnya, kita copy dari sini. Already have an account. Ini kita paste. Ini sudah muncul. Kemudian kita buat lagi di sini. Kita bisa copy text view ini, Ctrl C, Ctrl V, terus kita tuliskan login ya, harusnya ya. Di sini login. Oke. Kemudian saya lupa menambahkan. Di sini kita panggil font family-nya Popin reguler. Text size-nya 12. Kemudian untuk ini juga panggil font family Popin reguler, Popin semi bold. Nah, teksnya
12 cas 12. Kemudian kita warnakan ini yang tulisan loginnya kita beri warna text color, warna tadi itu secondary color. Nah, kemudian bagaimana caranya biar dia bisa ke tengah? Itu dengan cara kita ketik linear layout, di sini kita tambahkan graffiti, kita kasih center. Nah, ini karena terlalu mepet, kita bisa tambahkan di dalam tag layoutnya ini margin top, kita tambahkan sekitar 20 dp. Oke, sudah berhasil. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membuat tampilan loginnya. Kita buat tampilan loginnya, caranya sama, kita buat dulu activity-nya di sini. Kita buat activity baru, klik new, kemudian activity, kita pilih empty activity, kemudian kita beri nama dengan login activity, kemudian kita klik finish, kita tunggu sampai kelar. Nah, di sini sudah muncul login activity. Nah, oke. Karena di sini mirip ya, banyak yang mirip, jadi kita bisa copy dari si registernya. Kita bisa copy dan nanti kita bisa tambahkan gambar ini. Kita buka ke activity register, kita bisa klik Ctrl A, Ctrl C, kita ke login, kita Ctrl A, kita Ctrl V. Kemudian di sini kita bisa ganti di sini R-nya menjadi L. R-nya menjadi L, jangan lupa. Ada image. Satu kok merah. Oh iya, lupa. Ya, kita bisa ganti di sini menjadi L image 1. L itu untuk login. Jangan lupa di bawahnya kita ganti juga nih yang merah. Login, kemudian untuk tulisan welcome-nya kita bisa ganti tulisannya menjadi welcome back. Nah, sini kita kasih ganti R menjadi L. Kita ganti juga di sini menjadi L. Kemudian di sini kita hapus si text view-nya yang di bawah welcome back ini. Kita ganti menjadi sebuah gambar. Sini. Pertama kita ambil dulu gambarnya, kita ekspor, kemudian kita ekspor. Wah, formatnya adalah zip. Sini kita bisa open dulu. Di dalamnya ada PNG. Kita tarik, masukkan ke dalam Android Studio. Kita masukkan ke dalam drawable. Klik refactor. Kemudian kita ganti menjadi, kita refactor menjadi login. Vektor. Nah, sini kita balik lagi ke login, kemudian kita bisa panggil tag image view, web content, kita tutup, kemudian kita kasih below, dia di bawah ID L underscore txt, di bawah txt1. Nah, kemudian kita src panggil login. Nah, sini
sini kita kasih ID dulu, ID L IMG1 G_1. Nah, di sini kita ganti di bawahnya biar nggak error, L IMG1. Nah, sini. Oh lupa, di sini udah kepake IMG1, sini IMG2. Kemudian di sini kita kasih IMG2. Nah, seperti ini. Kemudian di image view ini kita buat menjadi di tengah. Seperti tadi caranya. Center horizontal true. Nah, sudah. Karena terlalu mepet sama tulisan welcome back-nya, di sini kita bisa tambahkan margin top. Margin top sebesar 10 dp. Kemudian sudah tidak terlalu mepet. Kemudian di sini kita bisa sisakan email dan confirm password. Enter your email dan confirm password. Kita bisa hapus salah satu di linear layout. Enter full name kita hapus. Terus confirm password saja. Create passwordnya kita hapus. Sudah. Di sini kita ganti nama. Oh, nggak usah. Di sini ada LY1. Iya. Kemudian tulisan button loginnya ini kita ganti. Button loginnya ini kita ganti. Benar. Buttonnya sudah login. ID-nya saja kan kita ganti biar lebih mudah nantinya. L, kita ada di L, button. Bukan, salah. Di sini below-nya mana ya? Benar, below-nya. Terus di sini kita kasih ID si buttonnya. Button 1, kita kasih L. Oke. Kemudian di sini kita rubah menjadi L. Di sini tulisannya already have not have account. Harusnya not have account ya. Not have an account. Not have an account. Nah, di sini kita ganti not have. Not have an account. Kita ini ganti sini jadi register. Nah, di sini jangan lupa register ini kita kasih ID txt register. Kemudian tadi kayaknya lupa di sini di registernya untuk menambahkan ID di loginnya. ID txt login. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya di sini sudah jadi landingnya sudah jadi, registernya sudah jadi, dan loginnya sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat ketika button login ini diklik, nah nanti kan ini menjadi halaman pertama yang akan ditampilkan. Nih, kita akan coba run dulu. Coba run. Kita tunggu sebentar, masih dalam proses menyalakan emulator. Kita tunggu. Sudah nyala. Oke. Nah, kan tampilan pertama itu ini. Jadi kita akan membuat ketika button login ini diklik, dia akan berpindah ke halaman login, dan ketika register ini diklik, dia akan berpindah ke halaman register. Nah, kita tutup dulu emulatornya. Caranya itu di sini kita ada di activity underscore main. Berarti kita akan memanggil si button login ini dan akan mengarahkannya ke tampilan login. Kita sekarang masuk ke main activity. Kemudian di sini di bawah sini kita buat sebuah function
kita tambahkan btn login listener. Nah, biarkan ini masih merah. Kemudian di bawah kurawal kita panggil dengan cara private fun btn login listener, kita tutup kurung, kemudian kita buka kurawal. Kemudian di sini kita panggil buttonnya. Tadi kita lihat di activity main si login ini diberi ID btn1. Si login ini diberi ID btn1. Nah, kita panggil di main activity btn. Di sini kita ada yang lupa, teman-teman. Jadi seharusnya kita untuk pertama kali itu harusnya kita ke Gradle. Nah, jadi di sini buttonnya tidak bisa dipanggil. Kita panggil Gradle, kita buka Gradle yang modul, kemudian di sini kita tambahkan kita duplikat aja. Di sini kita hapus isinya. Tulis Kotlin strip Android strip extensions. Nah, ini kita sync. Wah, salah. Kotlin Android X. Oke, maaf teman-teman, sepertinya saya ada typo di sini. Kotlin Android strip extensions. Nah, di sini ada n-nya. Kita tarik again. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita balik lagi ke main activity. Kemudian di sini kita panggil btn 1 dari activity main. Nah, btn 1, kemudian kita tulis set out klik listener. Nah, di dalamnya kita tambahkan start activity. Di dalam start activity kita tambahkan intent, i-nya besar, jangan lupa. Kemudian kita arahkan. Jadi ketika si button login ini diklik, nah dia akan berpindah kemana? Di sini kita titik awalnya itu this, yaitu main activity. Kemudian setelah this kita klik koma. Nah, di sini kita kasih tujuannya. Sini tujuannya adalah login activity. Titik 2 class.java. Nah, di sini. Kemudian coba kita running. Kita coba running, teman-teman. Kita coba running. Sebentar. Nah, sudah masuk. Running. Apakah akan berpindah? Nah, kita akan coba klik login. Nah, sudah berpindah. Kemudian di sini ketika saya akan membuat button ini, back ini, ketika diklik dia akan balik lagi ke halaman utama ini. Nah, di sini karena di sini ada di di login, di sini ada di activity underscore login, berarti kita harus mendeklarasikannya di login activity. Nah, di sini kita tutup dulu, kita ke login activity, kemudian kita panggil button backnya btn back login listener. Sini kita panggil lagi private fun, kemudian panggil btn listener ini, kita buka kurung, kemudian kita tambahkan kurawal, kita klik enter, kemudian kita panggil tadi apa ya, btn backnya kita lihat di sini di login itu ID-nya apa. Di sini ada l_image 1 untuk ID button ya. Jadi kita bisa panggil di sini l_image 1, kemudian kita panggil set on click listener. Nah, di dalamnya ada kita panggil start activity, kemudian kita buat intent, i-nya besar jangan lupa. Kemudian kita arahkan dari this, dari login activity menuju ke main activity, karena ini button untuk kembali ya. Jadi kita akan ke main activity lagi.
.2.2 kelas Java. Kemudian coba kita running. Kita tunggu. Nah, kita coba klik login. Kemudian kita klik back. Nah, sudah berhasil. Nah, kita telah berhasil membuat button login ini berpindah, dan ketika kita klik back ini balik ke halaman depan. Nah, di sini rasanya ada yang nggak enak dilihat, yaitu ininya, headernya ini. Jadi kita akan menghilangkan headernya. Di sini kita sekarang berada di activity main. Jadi kita bisa ke main activity. Kemudian di bawah set content view ini kita bisa tambahkan action bar, tanda tanya, titik, height. Sepertinya action bar ya. Sebentar kita lihat. Oh, salah saya. Yaitu support action bar, tanda tanya, titik, kemudian height. Nah, kemudian kita coba running kembali. Kita lihat perubahannya. Nah, sekarang header ini sudah hilang. Nah, tetapi yang di login ini masih ada. Jadi kita bisa copy support action bar ini ke dalam login activity. Kemudian kita paste di bawah set content view ini. Coba kita running lagi. Nah, sudah hilang. Kemudian sekarang selanjutnya kita akan membuat button register sama seperti tadi. Kita balik ke main activity. Di sini kita buat lagi function btn register listener. Oke. Kemudian kita bisa copy dari atas private font ini, private font, Ctrl C, kemudian kita paste di bawah. Nah, di sini kita ganti jadi btn register listener. Nah, di sini kita bisa lihat untuk button registernya ini ID-nya berapa. Kita lihat button register, ini kita tutup dulu emulatornya. Button register itu memiliki ID btn_2. Nah, kita balik ke main activity. Di sini ada btn_2. Set on click listener. Di sini kita akan berpindah dari main activity menuju ke register activity. Oke. Kemudian kita coba running. Nah, kita coba klik register. Nah, kita sudah berpindah ke halaman register, dan di sini kita juga akan menghapus headernya ini. Kita copy support action bar. Copy kita ke register activity, kita taruh di bawah sini. Oke. Kemudian kita bisa running kembali. Nah, sudah hilang. Nah, di sini kita kan ada tulisan already have an account. Nah, di sini kita ingin membuat tulisan login ini bisa diklik. Jadi ketika kita klik login ini akan berpindah ke halaman login. Caranya yaitu karena di sini kita di halaman activity register, berarti kita ke register activity, kemudian kita bisa membuat function, tulis aja, kita buat txt login listener, kita buka kurung, kita panggil private fun txt login listener, buka kurung, kemudian kurawal. Di sini kita start activity, dalamnya kita panggil dulu. Di sini untuk tulisan login ini memiliki ID berapa, activity register. Kita tutup dulu emulatornya. Di sini ada login, itu ID-nya adalah txt login. Jadi kita bisa panggil txt login di sini di register activity txt login, terus set on click listener, kemudian di dalamnya ada start activity, kemudian ada intent, kemudian kita arahkan dari register activity menuju ke login activity
activity titik 2 plus. Nah, tadi di sini juga kita bisa lihat nih. Nah, di sini di tempat register ini kita belum memanggil tombol backnya, jadi kita buat sekalian. Di sini kita buat btn back listener. Kemudian kita bisa copy dari sini, trophy, btn back listener. Kemudian di sini kita lihat untuk di register ini tombol backnya itu memiliki ID berapa. Kita lihat ID R_IMG1. Nah, di sini kita panggil R_IMG1. Kemudian di sini kita akan kembalikan dari register activity ke main activity. Sudah. Nah, di sini kalau kita lihat ketika login di sini juga ada text register. Jadi kita akan membuat ketika text registernya diklik ini akan berpindah. Di sini kita masuk ke login activity, kemudian kita tambahkan txt register listener kurung, kemudian kita copy dari bawah sini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian private file kita ganti jadi txt listener. Kemudian kita bisa lihat lagi di activity login untuk button registernya itu memiliki ID berapa. Di sini ada txt register. Kita masuk ke login activity, kita ganti dengan login txt register. Kemudian kita ke register activity. Oke, sekarang kita akan coba running kembali. Kita tunggu. Nah, kita coba klik login, dia akan ke halaman login. Ketika kita tidak memiliki akun, kita bisa klik register. Nah, kita bisa back, kemudian login ini backnya sudah aktif, kemudian kita klik register. Ketika kita tidak memiliki akun, dia bisa klik tulisan login, dia akan berpindah ke halaman login. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk link Figma-nya nanti akan saya tuliskan di deskripsi video, dan untuk materialnya teman-teman bisa mengikuti cara saya, dan saya juga akan menyisipkan material untuk fontnya, font Popin tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.